Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana wa nabina Muhammadin la haula wa la quwwata illa billahil aliyil alim amma ba'du. Saya Hafiz Sadiduddin, NIM 4219142, jurusan Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, IAIN Pekalongan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tugas ulangan akhir semester mata kuliah Ayat Hadis Ekonomi kelas D. Nah, untuk itu di sini langsung saja saya akan menjelaskan mengenai materi zakat, infak, dan sodako. Di antara ketiga materi itu akan saya presentasikan, akan saya jelaskan sesuai dengan kemampuan saya sendiri. Ya, semoga saja apa yang saya jelaskan dapat diterima dan semoga bermanfaat bagi kita semua. Oke, yang pertama mengenai zakat sendiri. Zakat ditinjau dari segi bahasa, artinya itu sesuci ya, atau bersih ya, kemudian terpuji dan tumbuh, artinya tumbuh seperti itu. Kalau ditinjau dari segi istilah, beda lagi. Kalau segi istilah fikih itu merupakan sejumlah harta yang diwajibkan oleh Allah SWT ya, yang kemudian diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya dengan persyaratan tertentu. Nah, itu menurut istilah fikih seperti itu. Jadi ada ketentuannya ya untuk orang yang berhak mengeluarkan zakat seperti itu. Nah, zakat sendiri di sini merupakan penyangga atau tiangnya rukun Islam ya, atau kesempurnaan bagi rukun Islam sendiri. Zakat merupakan suatu kegiatan yang dikeluarkan ya, yang mengeluarkan harta ya, yang hukumnya wajib bagi orang Islam gitu. Kemudian dari zakat sendiri itu memiliki ciri khas sendiri ya, beda dengan infak dan sodako. Kalau zakat sendiri itu ada ketentuannya atau haul ya, haul atau batasan waktu dan juga ukuran untuk mengeluarkan harta yang akan dikeluarkan seperti itu. Kemudian zakat sendiri juga bentuk pengeluaran harta itu bersifat material ya, sifatnya material bukan non material. Itu yang perlu digarisbawahi ya, bersifat material. Kemudian beralih mengenai infak ya, zakat tadi sudah dijelaskan. Kemudian infak, yang kedua infak. Nah, infak sendiri ya, itu artinya anfaqo, yang artinya sesuatu ya, harta yang dikeluarkan untuk kepentingan sesuatu gitu. Jadi infak ini beda dengan zakat. Jadi kalau infak ini sesuatu harta ya sama-sama material, namun ini sifatnya tidak ada batasan ukuran ya, tidak ada nisabnya begitu. Beda dengan zakat. Ya, kalau infak sendiri itu keinginan ataupun sebagian harta dan penghasilan pendapatan yang dikeluarkan ya, yang dikeluarkan untuk diinfakkan seperti itu. Itu untuk infak. Sebagian pendapatan atau penghasilan yang dikeluarkan. Nah, kemudian perbedaan zakat dengan infak itu sangat beda memang. Kalau zakat itu berbeda dengan infak, yang pertama berbedanya itu mengenai ukuran tadi yang sudah saya jelaskan, mengenai nisabnya. Tapi kalau secara pengeluaran itu sama-sama mengeluarkan material gitu, dari material, dari harta itu, bentuk harta. Dari segi material sendiri itu sama antara zakat dengan infak. Tapi kalau berbicara mengenai nisab ya, ukuran, itu beda dengan infak itu. Kalau infak tidak ada nisabnya ya. Kemudian sodakoh yang terakhir. Sodakoh sendiri artinya suatu ibadah ya, pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bentuk keikhlasan yang dikeluarkan dari diri kita pribadi ya. Misalkan sodakoh, contoh sodakoh sendiri itu biasanya ya bersifat non material dan material. Kalau ini yang dikeluarkan ya, misalkan kalau kita bersodakoh contohnya dari lewat jasa pun bisa, kemudian senyum pun bisa, kemudian dari segi misalkan menyewakan apa ya, tapi diniatkan dengan sodakoh, itu merupakan sodakoh ya. Jadi tidak ada ketentuan atau batasan kalau sodakoh sendiri itu. Di antara ketiga materi itu ya ada perbedaan yang khusus ya.
Jadi kalau zakat, infak dan sedekah, kalau zakat dan infak itu jenisnya dikeluarkan merupakan itu sebuah bentuk material yang sifatnya dikeluarkan seperti itu. Nah, kalau sedekah beda. Kalau sedekah itu bisa berbentuk non material seperti itu. Itu untuk sedekah. Nah, kemudian untuk ayat Al-Qur'an yang telah menjelaskan mengenai zakat pun ada. Ya, ditinjau dari ayat Al-Qur'an ya. Surat At-Taubah ayat 103 menjelaskan khud min amwalihim anfa'uhum khud min amwalihim khud min amwalihim shadaqatan wa tutahhiruhum wa tuzakkihim alaihi sholawatihim ya biha sholli wa sallim inna sholataka sakanun lahum Allahu sami'un alim. Ya, seperti itu. Agak jerimbet ya. Ya udah, saya ulangi lagi. Ini jadi bunyinya seperti ini. Astagfirullah. Khud min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli 'alaihim inna sholataka sakanun lahum Allahu sami'un alim. Seperti itu ya. Kurang fasih lagi. Oke, saya ulangi. Bismillahirrahmanirrahim. Khud min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli 'alaihim inna sholataka sakanun lahum Allahu sami'un alim. Itu surat At-Taubah ayat 103. Artinya itu keluarkanlah zakat ya. Keluarkanlah zakat untuk mensucikan dan membersihkan bagi mereka dan doakanlah mereka seperti itu. Sesungguhnya doamu itu menumbuhkan ketentraman jiwa bagi mereka. Allah Maha mendengar, Allah Maha mengetahui. Nah, itu mengenai ayat terkait zakat ya. Mungkin itu saja presentasi dari saya ya, dari ketiga materi itu tadi ya. Itulah sesuai kemampuan saya ya, agak jeribat-jeribat memang ya. Dalam konteks ini saya juga sedang belajar, sedang mencari lagi ilmu ya, karena mau tidak mau saya harus belajar terus ya, karena layaknya seorang mahasiswa harus haus akan ilmu. Itu saja, mohon maaf kurang lebihnya, mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.